Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 batch 2 peserta Latsar CPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas seorang tokoh panutan yang menurut kami menarik untuk diangkat. Namun sebelumnya kami mau perkenalan dulu, saya sendiri Ruti Rizka Renata Pasaribu dari BP2JK Wilayah Kepulauan Riau. Saya M. Ivan Mareza Pangestu dari BPBPK Kepulauan Riau. Saya Miftahul Mu'adomah dari BPBPK Sumatera Utara. Saya Muhammad Afil Kendi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Pekanbaru. Saya Resa Dwi Arisa dari BPJN Riau. Baiklah, pada kesempatan ini kami ingin mengangkat seorang tokoh inspiratif, yaitu Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Nah, Ibu Retno ini lahir di Semarang tanggal 27 November tahun 1962. Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Semarang, lalu meraih gelar sarjana Hubungan Internasional Cum Laude dari Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Kemudian, beliau melanjutkan studi magister hukum Eropa dan kebijakan di The Hague University of Applied Sciences, Belanda, serta mengikuti program studi hak asasi manusia di Universitas Oslo, Norwegia sebagai mahasiswa tamu. Beliau memiliki karir diplomatik dimulai dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 1986. Kemudian beliau pernah bertugas di KBRI Canberra, Australia dari tahun 1990 sampai 1994. Kemudian di KBRI Den Haag, Belanda tahun 1997 sampai tahun 2001. Kemudian menjadi Direktur Kerjasama Amerika Eropa, Jakarta tahun 2001 sampai tahun 2003. Kemudian menjabat Direktur Eropa Barat tahun 2003 sampai 2005, Duta Besar RI untuk Norwegia dan Islandia tahun 2005 sampai 2008, kemudian Direktur Jenderal Amerika dan Eropa tahun 2008 sampai 2012, serta menjadi Duta Besar RI untuk Belanda tahun 2012 sampai tahun 2014. Dan pada 27 Oktober tahun 2014, Ibu Retno diangkat sebagai Menteri Luar Negeri RI, menjadi perempuan pertama yang memegang jabatan tersebut dan menjabat hingga tahun 2024. Setelah itu, ia diangkat sebagai utusan khusus PBB untuk isu air pada 1 November tahun 2024. Itu tadi adalah biografi singkat dari Ibu Retno. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan mengenai apa sih nilai-nilai ASN berakhlak yang ada di diri seorang Ibu Retno. Oke, terima kasih untuk biografi singkatnya, Kak Ruth. Di sini saya akan menyampaikan sebelum masuk ke nilai-nilai ASN yang dimiliki oleh Bu Retno. Di sini saya akan mengulik sedikit apa sih keistimewaan beliau. Beliau adalah perempuan pertama yang menjabat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Hal ini menjadi pencapaian simbolis sekaligus inspirasi bagi perempuan di dunia diplomasi. Kemudian karir panjang beliau di diplomasi internasional. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, beliau sudah berkarir lebih dari 30 tahun di Kementerian Luar Negeri. Salah satunya pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Belanda, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, dan berbagai posisi strategis lainnya yang telah disampaikan pada biografi tadi. Kemudian beliau memiliki kemampuan diplomasi yang diakui dunia. Beliau dikenal memiliki gaya diplomasi yang tegas, tenang, dan berfokus pada solusi damai. Beliau sering menjadi mediator dalam isu-isu global seperti konflik Palestina, Myanmar, dan krisis kemanusiaan manusia lainnya. Selain itu, beliau konsisten memperjuangkan isu kemanusiaan dan perdamaian di kancah dunia. Aktif menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum PBB, mengedepankan diplomasi damai dan kerjasama internasional yang setara. Rekam jejak bersih dan integritas tinggi beliau tidak diragukan lagi.
selama memegang jabatan publik, beliau dikenal bebas dari kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang lainnya. Terakhir, beliau menerima berbagai penghargaan, termasuk dari PBB dan lembaga internasional atas peran diplomasi beliau dan advokasi hak asasi manusia beliau. Sebagai ASN, beliau juga menerapkan semua core value berakhlak dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan beliau selama menjabat yang terkait dengan nilai berakhlak, yaitu diantaranya 1. Untuk nilai berorientasi pelayanan. Bu Retno selalu mengutamakan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, bahkan dalam situasi konflik atau bencana. Hal ini dapat dilihat dari cara beliau memimpin langsung koordinasi evakuasi WNI dari daerah perang seperti Ukraina dan Sudan, serta memastikan layanan konsuler yang berjalan cepat dan responsif. Untuk nilai-nilai lainnya mungkin bisa dapat disampaikan dari teman-teman. Oke, makasih Mbak Mista. Nah, selanjutnya nih akuntabel ya penerapan nilainya. Beliau ini sangat memegang teguh transparansi dan pertanggungjawaban publik dalam kebijakan luar negeri. Karena setiap keputusan strategis seperti perjanjian internasional atau bantuan kemanusiaan selalu disampaikan secara terbuka di forum resmi maupun media. Jadi beliau ini sangat bertanggung jawab ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang nilai selanjutnya adalah kompeten. Beliau ini sangat pintar ya, terus belajar, mengembangkan kapabilitas dan melaksanakan tugas dengan profesional. Contohnya, sebelum menjadi Menlu itu, Bu Retno adalah diplomat karir yang menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Duta Besar RI untuk Belanda. Ini menunjukkan penguasaan substansi dan kemampuan negosiasi yang sangat baik oleh beliau. Kemudian yang kedua, beliau ini juga aktif memperjuangkan isu-isu global seperti perdamaian, kemanusiaan, dan kerjasama ekonomi, menunjukkan kompetensi analisis dan komunikasi. Banyak sekali kompetensi Bu Retno yang dapat kita jadikan teladan sebagai ASN, sehingga termotivasi ya untuk meniru seperti apa kepintaran beliau. Mungkin dilanjutkan nilai-nilai berikutnya oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk nilai-nilai selanjutnya, yaitu ada nilai harmonis. Di sini Bu Retno menunjukkan sikap harmonis melalui kemampuannya menjalin hubungan kerjasama yang solid dengan berbagai pihak, baik di lingkup bilateral maupun multilateral. Beliau tidak membedakan latar belakang negara, ras, agama, ataupun budaya dalam menjalin komunikasi dan kerjasama, melainkan memandang setiap mitra adalah sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan global. Pendekatan yang digunakan selalu mengedepankan keterbukaan, empati, dan rasa saling menghargai, sehingga setiap perbedaan dapat menjadi sumber kekuatan, bukan pemecah belah. Lalu nilai selanjutnya adalah nilai loyal. Loyalitas Bu Retno tercermin dari konsistensinya dalam mewakili serta mempertahankan prinsip dan posisi Indonesia, contohnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, meski menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak di kancah internasional, beliau tidak pernah bergeser dari komitmen ini. Kesetiaan beliau terhadap amanat konstitusi yang menolak penjajahan di atas dunia serta terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang melandaskan perdamaian menjadi contoh nyata dari integritas dan keberanian seorang diplomat. Loyalitas ini bukan sekedar kesetiaan terhadap negara, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, di mana beliau tetap teguh menyuarakan keadilan dan hak asasi manusia. Mungkin untuk nilai selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai core value adaptif yang diimplementasikan oleh Bu Retno. Nah, di sini beliau cepat menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terus berubah. Beliau menyesuaikan strategi diplomasi Indonesia saat pandemi COVID-19 dengan fokus utama yaitu kesehatan dan pengadaan vaksin. Beliau selalu mengedepankan kesehatan, terutama masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Kemudian yang terakhir, pengimplementasian kolaboratif dari Bu
Bu Retno yaitu menggandeng berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama saat menginisiasi kerjasama antara negara ASEAN, PBB, dan negara-negara sahabat lainnya demi menangani isu kemanusiaan seperti krisis Rohingya dan perubahan-perubahan iklim lainnya. Baiklah, sekian core value berakhlak yang diimplementasikan oleh Bu Retno. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan teman-teman semua. Nah, dari penjelasan teman-teman saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang Bu Retno itu memiliki integritas yang terjaga, rekam jejak yang bersih, dan komitmen terhadap nilai-nilai perdamaian yang membuat beliau dihormati bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di berbagai forum diplomasi dunia. Bu Retno juga adalah bukti bahwa kepemimpinan perempuan bukan sekedar simbol, melainkan sebuah kekuatan yang mampu mengubah narasi dunia dengan diplomasi yang tegas, hati yang tulus, dan visi yang jauh ke depan. Dan saya juga berharap kita sebagai generasi muda dapat meneladani nilai-nilai positif yang ada dalam diri Bu Retno. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.